Entah ada firasat apa dan sebagainya ya, tapi ada loh orang yang kadang-kadang pingin segera kita temui ya. Atau sebaliknya teman-teman ya, ada juga orang yang pingin banget ketemu sama kita karena firasatnya mereka juga. Firasatku ingin asal nggak halu ya. Nah, siapa sih ya dan apa tujuannya ketemu sama kita? Kita intip yuk teman-teman ya di Oracle Card Indonesia Channel. Timeless reading anytime kalian boleh dengerin, dan general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar ya. Mau belajar lebih terbuka juga ya, mau belajar tentang how to ya, dan fokus sama solusinya aja. Alright. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, dan seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Nah, kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu yang namanya memilih ya cerita yang mana atau kartu yang mana. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya teman-teman ya, karena bisa jadi ternyata yang mau ketemu sama kamu, pingin ketemu sama kamu itu adalah 3 cerita ini gitu kan, orang-orang yang berbeda. Nah, banyak yang mau ketemu lah, ngapain ya. Alright, buat teman-teman Pisces ya, teman-teman Pisces kita bakalan baca siapa sih yang pingin banget ya segera ketemu sama kamu. Siapa? Who is that galaxy? Oke. Ya, yang pertama, cerita yang pertama adalah cerita tentang ciri-cirinya dia. Ciri-cirinya dia orang yang seperti apa? Nih ada cerita Saturnus ya, kalau dilihat ada tentang attachment. Ini orang yang kalau udah ada maunya ya, dia akan menempuh segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Jadi ada plus ada minusnya sih teman-teman ya. Plusnya adalah dia itu tekadnya kuat banget, tapi minusnya adalah gitu, segala cara dia tempuh gitu, yang baik ya ya, yang enggak ya iya gitu teman-teman. Ya, agak sedikit nekat ya, berani sih tapi agak bablas dikit, jadi nekat gitu ya. Orang yang pintar merayu, pintar menggoda cie ya. Lalu orang yang tegas ya, pekerja keras banget bekerjanya, dan kadang-kadang dia seringkali terjebak dalam kesenangan sesaat ya. Mungkin karena ini dia tadi ya, kalau udah ada mau ya, dia akan mencari segala cara gitu ya. Selanjutnya kita coba lihat hubungannya sama kamu deket apa enggak sih ya. Hubungannya sama kamu itu Neptunus ya, deket apa enggak ya. Bisa jadi enggak lah ya, enggak terlalu, cuman kelihatannya aja sih kayak deket gitu ya, tapi padahal mungkin enggak gitu ya. Dia menganggapnya mungkin deket, tapi padahal sebenarnya kamu menganggapnya kayak biasa aja gitu ya. Ya, ketemu sama kamu nih positif atau negatif? Positif aja gitu ya. Tentang apa ya? Tentang apa nih? Ini pernah ada hubungan sama kamu di masa lalu, bisa jadi seperti itu, dan dia masih belum bisa move on ya sama kamu ya. Jadi kepingin aja ketemu sama kamu, kepingin banget yang namanya ketemu gitu kan, ngelihat kamu ya, seperti itulah teman-teman ya. Ya, nostalgia gitu nggak sih ya. Lalu iya kalau kamunya mau, kalau enggak gimana ya? Apa yang kamu mesti lakukan teman-teman ya? Ada secret di sini. Ini tentang belajar melepaskan sih. Yang lalu ya udah berlalu ya. Nggak usah yang namanya terjebak-jebak di hubungan masa lalu ya, seperti itu. Fokus aja sama realita pada saat ini. Kalaupun ketemu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun dia kepingin banget yang namanya ketemu sama kamu ya apa-apa, ketemu aja gitu. Kalau kamunya merasa nggak terganggu ya nggak apa-apa kan, fine aja. Yang penting kamu bisa fokus sama realita yang terjadi pada saat ini, dan tidak terjebak di hubungan-hubungan yang masa lalu ya. Lalu udah lalu lah ya, sedangkan dia sendiri orangnya susah move on ya. Ya, masih aja ke bawah-bawah. Alright, yang selanjutnya di cerita yang kedua ya, ciri-cirinya dia ini orangnya egois, pakai banget ya, egois, lalu juga maunya menang sendiri lah ya, ceritanya kayak gitu. Terus dia suka banget jadi pusat perhatian, artinya harus dia, suka banget diprioritaskan ya. Orangnya maskulin, sebenarnya ini orangnya hangat ya, cuman kalau misalkan deket banget itu dia suka apa ya, kudu dia sendiri gitu yang diperhatiin ya, seperti itu. Orangnya berani ya, juga tanggung jawab kalau sama sesuatu hal, lalu bisa galak juga, kadang-kadang bisa tenang, tergantung lah dia situasinya membutuhkan dia seperti apa. Usianya sama ya atau lebih tua, seperti itu. Gampang banget terbawa emosi nih orang nih teman-teman ya. Dan kadang-kadang susah ngedengerin ya, jadi suka semaunya dia sendiri gitu ya. Alright, deket gak sih sama kamu ya? Kalau pas lagi mau deket, kalau pas enggak gitu ya. Lalu
pingin ketemu sama kamu ya, ini pingin segera ketemu tuh negatif atau positif sih yang mau ini ya, positif sih ya, bawa energi positif juga. Tentang apa ya, tentang apa? Bisa jadi ini keluarga sih ya, tentang keluarga juga bisa, ataupun karena dia keluarga ini juga bisa ya, seperti itu ya teman-teman. Apa yang mesti dilakukan ya, apa yang mesti dilakukan, oh ini bisa jadi nih ya, bisa jadi family ya, family, cerita-cerita tentang moon ya. Ini kalau misalkan dikaitkan dengan hubungan atau relationship sih ya, tertarik gitu kan ya, seseorang yang gampang tertarik atau memiliki pesona sehingga banyak yang suka ya. Bisa jadi dia suka sama kamu ya, bisa jadi dia suka sama kamu, cuman ini masih orang dalam ya teman-teman ya, artinya keluarga ya, seperti itu juga bisa ya, suka dalam artian mau ke tebar-tebar pesona gitu. Nah tergantung sama kamu sekarang ini ya, lebih baik ya seperti apa sih, jaga komitmen dong ya, jaga komitmen, karena siapa tahu kamu udah punya pasangan ya teman-teman ya, ya seperti itu. Orang suka sih boleh, tapi kan tergantung sama kita juga gitu kan, mau apa enggak ya. Ya belajar juga lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku ya, jangan kalau memang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang dalam ya, seperti itu. Oke. Right, selanjutnya kita bakalan lihat ciri-cirinya di cerita yang ketiga nih, freedom nih orangnya nggak bisa diatur teman-teman nih, dan nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain ya, nggak ada sih orang yang mau itu, cuman memang nggak mau, dia nih orangnya tipikalnya bebas ya kan, kadang ada yang orang masih mau ngedengerin gitu kan, ini nggak mau ya, jadi dia merasa bahwa dia punya aturan untuk hidupnya dia sendiri gitu ya. Ini sosok yang bertanggung jawab atas masalahnya dia sendiri teman-teman, jadi karena dia nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain, jadi dia merasa bahwa aku bisa nyelesain semua sendiri gitu ya, hal-hal yang berhubungan sama aku, jadi nggak ada yang namanya poinnya orang lain itu ikut campur dalam masalah aku, ya kayak gitu ya. Ya, orang yang punya pandangan dan visi yang baik dalam hidupnya dia ya, gampang bergaul, ibaratnya tahu lah cara bergaul yang baik itu seperti apa. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek teman-teman ya, biasa aja, usianya bisa jadi lebih muda atau lebih tua ya. Kalau masalah ganteng atau cantik sih ya relatif lah ya. Finansial juga seharusnya juga oke teman-teman ya, cuman kadang-kadang ada sisi ekstrimnya dia, ketika pingin apa ekstrim banget dan akhirnya uangnya habis gitu ya, jadi nggak stabil. Seperti itu. Lalu kita coba lihat dekat nggak sih sama kamu hubungannya, dekat ya, dekat hubungannya sama kamu, dekat. Bakal bawa berita-berita atau energi yang positif kok ya sama kamu. Lalu tentang apa ini ya, tentang mau memperkuat hubungan aja secara internal ya, bisa jadi ini kangen ya sama kamu juga bisa nih teman-teman ya, atau nggak mau ada celah lah ya dalam hubungan kalian, jadi dia akan berusaha memperbaiki hal-hal tersebut gitu, dan ya ada komitmen lah ya di sana gitu. Selanjutnya kita coba lihat apa yang kudu kamu lakukan ya, belajar gitu kan, belajar buat seimbang juga gitu, sesuai dengan apa yang sudah di komitmenkan ya sama kalian ya, seperti itu. Belajar lebih fleksibel ya, lalu juga hati-hati terperangkap hasrat nih teman-teman ya, jangan kangen terus akhirnya kebablasan gitu kan, juga nggak bagus ya. Belajar untuk nggak mudah baper, kecuali kalau misalkan kalian udah suami istri ya, itu udah lain ceritanya ya. Lalu juga belajar buat adil buat kamu, adil buat dia juga gitu, artinya take and give lah ya, seperti itu teman-teman ya. Alright, ini adalah cerita yang ketiga ya, dan semoga untuk siapapun ya, orang yang pingin banget yang namanya ketemu sama kamu, pingin segera bertemu dengan kamu, ini adalah orang-orang yang membawa energi yang positif ya tentunya, yang diharapkan seperti itu. Tapi kalaupun masih ada orang-orang yang kurang baik ya, ya ayo perbaiki diri kita nggak bisa yang namanya membendung orang yang datang itu seperti apa ya, mau negatif mau positif ya, itu adalah apa yang kita tarik. Nah gimana caranya kita menarik hal-hal baik, ayo perbaiki diri kita terlebih dahulu. Alright, kita akan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening, remember for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day, bye bye.